A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad kana, sungguh telah ada, lakum, bagi kalian, fi Rasulillahi, dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanatun, yaitu suri teladan yang baik. Untuk siapa? Siapa yang bisa menteladani akhlaknya Rasulullah? Pertama, liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang hidupnya mengharapkan ridho Allah. Yang kedua, wal yaumal akhirah, dan orang-orang yang yakin adanya hari akhirat. Kemudian yang ketiga, wa dzakarallaha katsiran, orang yang banyak berzikir kepada Allah. Ini syaratnya tiga. Tiga syarat ini ada dalam diri seseorang, maka dia bisa mengambil keteladanan daripada Rasulullah SAW. Pertama, yakin adanya Allah. Allah sebagai zat yang memberikan balasan atas perilaku perbuatan kita. Kemudian yang kedua, yakin adanya kehidupan akhirat, yaitu kehidupan sesudah kematian. Yang ketiga, banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan kepada kita, hadhil ayatul karimah aslun kabirun fit tabanni bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini, ayat yang mulia ini adalah sebagai pokok dasar yang besar dalam rangka menjadikan keteladanan akhlak terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi, baik ucapannya, perbuatannya maupun perilakunya, keadaannya. Walihada amara Allah tabaraka wa ta'ala bin nasi bit ta'assi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lewat ayat ini Allah memerintahkan kepada semua manusia untuk mengambil suri teladan akhlak baginda Nabi Muhammad SAW, utamanya Yaumal Ahzab, yaitu di saat kondisi namanya Perang Ahzab. Perang Ahzab ini perang sekutu. Jadi zaman Nabi sudah ada sekutu. Atau Ahzab itu bisa dimaknai partai atau kelompok. Sekarang misalnya di Indonesia ini sudah ada partai. Ada berapa partai? Ada partai Gajah, ada partai apalagi Banteng, ada partai Gurem, ada partai apalagi dah ya, nggak hafal saya. Beringin ya, macam-macam lah. Nah, jadi sampai-sampai peristiwa ini dijadikan surat dalam Al-Quran. Suratnya namanya Al-Ahzab, surat tentang sekutu. Nanti kita jelaskan. Kita diperintah mengambil teladan dari Rasulullah SAW, utamanya di saat terjadi perang Ahzab. Di dalam sejarah disebutkannya perang Khandaq. Perang sekutu itu dari kalangan Islam menyebutnya perang Khandaq, yaitu perang di mana Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat karena jumlahnya yang terlalu besar musuhnya, maka Rasulullah memerintahkan untuk menggali parit, menggali got, mengelilingi kota Madinah. Bayangkan, musimnya musim dingin, semua sahabat turun untuk membuat namanya khandaq, parit. Lebarnya kira-kira orang itu lompat tidak sampai ya 20 km, 20 meter ya. Kira-kira 20 meter digali itu sekeliling kota Madinah.
Sebab sekutunya ini banyak. Ya. Saya baca dalam tafsirnya. Jadi perang Ahzab itu terjadi di bulan Syawal tahun 5 Hijriah. Di mana peristiwa itu terjadi sesudah kekalahan umat Islam dalam perang Uhud. Jadi perang Badar umat Islam menang. Perang Uhud 2 jilid, ya, 2 kali umat Islam kalah. Yang paling parah adalah kali kedua. Kemudian orang-orang kafir Mekah, ya, dan orang-orang Yahudi Bani Nadir, ya, mereka bersekutu. Ya. Mereka tidak terima diusir oleh Rasulullah dari kota Madinah. Bani Nadir itu karena tidak mengikuti perjanjian, ya, ya, maka kemudian diusir dari Madinah dan mereka pindah ke tanah namanya Khaybar. Ada 20 kelompok Bani Nadir, ya. 20 kelompok itu bukan 20 orang, ya. Ya, 20 kelompok Yahudi Bani Nadir, ya. Lalu kemudian orang-orang kafir Quraisy, ya, yaitu Bani Ghatafan. Kemudian berkumpul pula Yahudi Bani Kinanah. Jumlahnya lebih dari 10.000 prajurit. Berkumpul mengelilingi kota Madinah. Bayangkan, ya. Jadi umat Islam dikeroyok, ya, dikeroyok oleh orang kafir Mekah sama orang-orang Yahudi. Nah, Rasulullah itu diberikan keistimewaan oleh Allah, diantaranya, ya, ya, nusirtu birrahbi, ya. Aku ini diberikan kelebihan oleh Allah, bisa memandang musuh dalam waktu sebulan sebelumnya. Coba, sebulan sebelumnya musuh mau datang, itu sudah bisa sudah bisa terawang, bisa dilihat oleh Rasulullah. Ya, ya, luar biasa, ya. Kayak ramalannya siapa itu yang sekarang lagi viral tuh? Siapa namanya? Karungumai, siapa itu? Nanti akan ada perang nih. Nanti perangnya sama pasukan baju hijau. Enggak, soalnya pasukan ojol. Ya Allah. Nah, itu Rasulullah punya kelebihan, bisa melawan, bisa melihat musuh yang akan datang 1 bulan sebelumnya. Nusirtu birrahmi masiratu syahrin. Karena itu Rasulullah kemudian bermusyawarah dengan para sahabat. Lalu kata sahabat Salman Al-Farisi, ya Rasulullah, karena jumlah kita sedikit, ya, paling baru 2.000-3.000 orang, sementara mereka lebih dari 10.000. Sekarang kita bikin lubang, bikin parit, bikin got, ya. Lalu bikin got. Rasulullah ikut turun itu, nyangkul, ya. Nyangkul sehari, 2 hari, 3 hari, sampai perbekalan habis. Ketika perbekalan habis, Rasulullah supaya hilang rasa laparnya, perutnya diganjel pakai batu, ya. Sahabat-sahabat pada ngelihat, ngikutin, diganjel pakai batu, ya. Tiba-tiba datang, ya Rasulullah, saya sudah nggak kuat ini, ya. Kenapa? Udah lapar banget, ya. Cuacanya dingin, ya. Hawanya, perutnya lapar, ya makin-makin itu. Mana buktinya kamu lapar? Dibuka bajunya, ada 2 batu nempel. Kata Rasulullah, nih saya batunya 3, lebih gede. Nah, itu namanya pimpinan. Pimpinan itu begitu, jangan nyuruh doang. Iya. Pimpinan itu terjun lapangan, ya, melihat situasi, kondisi, dan toleransi. Nggak usah disingkat, ya. Situasi, kondisi, dan toleransi dilihat itu, ya. Masya Allah. Jadi betul-betul ikut menggali. Sekali waktu seorang sahabat itu melihat, sahabat Jabir bin Abdullah melihat Rasulullah ini udah kelihatan pucat. Lalu sahabat Jabir
panggil ya Rasulullah, ta'al, kesini ya Rasulullah. Saya di rumah masih ada gandum. Paling ya bisa dimakan untuk 3 orang 4 orang. Ya, sama kambing, anak kambing itu pun kurus. Ya sudah, kalau begitu dipotong. Ya, kambingnya dipotong, dikulitin, dimasak, gandumnya juga dimasak. Ya. Nah, jangan diangkat pancinya, ya, kecuali saya yang mengangkat pancinya dari tungkunya. Sudah. Begitu Jabir bin Abdillah laporan, ya Rasulullah udah mateng. Rasul langsung berteriak, ayo sahabat-sahabat, naik semua dari parit, naik semua. Itu kurang lebih 3.000 orang. Ayo naik semua, kita makan bareng-bareng. Bayangkan, sahabat Jabir bawanya cuman sepanci kecil, ya, sama ya anak kambing itu pun kurus, ya. Udah pucat aja dia. Ya Rasulullah, ini kan buat 3 orang 4 orang doang. Lah itu ntar bagaimana? Udah diem aja. Akhirnya dipanggil semua, bawa piring satu-satu, bawa mangkok satu-satu, disendokin sama Rasulullah dari pancinya. Sendokin, semua mendapatkan bagian makanan yang dipanci gak habis. Subhanallah, itu mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah makan semua kenyang. Rapi turun lagi, menggali lagi, menemukan batu besar, ya, yang batu itu nggak kuat dipukul, ya. Laporan lagi, ya Rasulullah ada batu yang menghalangi penggalian. Rasulullah turun lagi, Rasulullah yang nyongkel, ya. Dipukul itu batu dengan beberapa kalimat yang diucapkan oleh Rasulullah, batu itu pecah, hancur, diangkat semua. Nah, rapi, semua beres, kemudian ditutup, atasnya ditutup, karena ini parit ini jebakan supaya musuh kalau masuk ke Madinah terperosok. Nah, ditutup semua rapi. Nah ini peperangan sangat dahsyat. Logika akal umat Islam kalah. Ya, perbekalan makanan sudah nggak ada, sementara peperangan itu tidak sebanding, ya, karena 1 berbanding 10, ya. Akhirnya sahabat udah pada kebingungan, gimana nih Rasul? Padahal tujuan mereka mau tumpas habis. Kalau bahasa sekarang, udah kasih waktu aja periode 2 tahun. 2 tahun turun, ntar yang terusin wakilnya, begitu. Paham dah tuh kemana arahnya, ya? Iya. Nah, makanya dibikin tuh huru hara gitu terus tuh. Ya, biarin pusing-pusing di presiden. Ntar kalau pusing, ya, dia jatuh 2 tahun, berarti 3 tahun wakilnya naik. Ya namanya politik kan begitu. Ya. Nah, ada tuh. Nah, lalu Allah ikut campur di sini. Di ayat ke-9 dari surat Al-Ahzab ini, Allah menyebutkan begini. Ya, cawe-cawe, ya, itu betul, cawe-cawe. Pak Sio aja ngerti cawe-cawe. Ya. Kata Allah begini, ini yang cawe-cawe Allah ini. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'atkum junudan fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha wallahu bima ta'maluna basir. Idz ja'ukum min fawqikum wa min asfali minkum wa min asfala minkum wa izzaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang telah datang kepadamu. Kapan itu? Idz ja'atkum junudan, ya, ketika datang kepadamu musuh yang besar, yang banyak. Fa arsalna 'alaihim rihan, maka kami Allah mengutus kepada mereka rihan, angin puting beliung. Itu utusan Allah. Ya. Jadi karena cuaca dingin, sudah menginap berhari-hari, mereka bikin kemah,
pingin masuk ke kota Madinah, pingin menumpas habis umat Islam, mereka tidak bisa, maka mereka bertahan di tenda-tenda yang ada. Allah kirimkan angin puting beliung, semua itu disapu angin habis. Mereka kebingungan, harus bagaimana lagi nih, mau nginep di mana? Hawanya dingin. Kalau orang Madinah pada ngumpet di rumah-rumah masing-masing. Wa junudan lam tarauha, Allah mengutus barisan malaikat untuk mengusir mereka. Allah turunkan pasukan malaikat yang ciri-cirinya itu pakai kuda putih, bajunya gamis putih, lalu pakai ubel-ubel yang ada keluncir di belakangnya. Itu jumlahnya tak terhitung. Berangkat itu mereka melihatnya ya dari pintu Madinah keluar. Padahal sesungguhnya ini malaikat yang diturunkan oleh Allah. Akhirnya itu musuh lari kocar-kacir, tanpa ada perlawanan. Jadi Rasulullah belum mengadakan perlawanan, umat Islam belum mengadakan perlawanan, sudah diutus oleh Allah dua. Pertama, angin, angin sor-sor, riyah, angin puting beliung, dan juga tentara dari kalangan para malaikat. Ingat ketika mereka mendatangimu min fauqikum wa min asfala minkum. Kelompok-kelompok mereka yang datang kepadamu, ada yang dari arah atas, ada yang dari arah bawah. Dari arah atas yaitu penduduk Mekah dan Hijaz. Lalu kemudian dari arah bawah adalah penduduk Najd, karena posisinya itu lebih di bawah. Izzaghatil absar, ketika mata-mata orang terpana melihat kekuatan musuh, wa balaghatil qulub, dan hati-hati menyesak, al-hanajiz al-hanajira, hingga ke tenggorokan, wa tadhunnuna billahi dhununa, dan kalian telah berprasangka buruk kepada Allah. Wah, mati kita, musuhnya sebegitu dahsyatnya. Tapi kemudian Allah mengirim utusan yang kemudian kemenangan ada di pihak umat Islam. Nah, dalam perang Ahzab ini Rasulullah menunjukkan akhlak-akhlak mulianya, perilaku-perilaku yang mulianya, sehingga itu hendaknya dijadikan sebagai teladan. Sampai falamma walamma ra'al mu'minun al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh. Ketika orang mukmin melihat golongan sekutu yang banyak, kapan ini janji Allah datang, kapan janji Rasulullah datang? Sementara ucapan Rasulullah itu pasti benar, janji Allah akan datang, tapi kemudian gak kunjung datang. Mereka khawatir dan takut. Tapi begitu dilihat ada angin puting beliung, kemudian ada barisan yang memorak-porandakan mereka, wa ma zadahum illa imanan wa tasliman, tidak bertambah bagi mereka kecuali bertambah keimanan kepada Allah dan bertambah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah menjadi uswatun hasanah, menjadi teladan yang baik. Keteladanan Rasulullah SAW ditunjukkan dengan sekalipun pada posisi yang sudah mau kalah, secara logika kalah, tapi Rasulullah tetap tersenyum, tidak pernah menunjukkan kekhawatiran dan ketakutan. Kenapa? Karena Rasulullah punya teman namanya malaikat Jibril. Malaikat Jibril sudah ngasih informasi, ya Rasulullah, tenang, gak usah takut, biar kata musuhmu banyak. Kenapa? Ada nasrun minallah, ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajarkan kepada kita, kita hidup itu harus punya sikap, dan sikap kita itu harus tenang, pembawaan kita
dalam mensikapi persoalan hidup harus tenang. Karena kalau tenang, nggak gerusak-gerusuk, muncul ide-ide yang positif, muncul pemikiran-pemikiran yang baik. Nah itu ada keteladanannya dalam diri Rasulullah SAW. Yang kedua, Rasulullah menjadi uswatun hasanah. Beliau tidak sekedar memerintah, tapi beliau memberikan contoh. Enggak nyuruh bikin lubang, bikin parit, tapi Rasulullah bawa cangkul turun ikut nyangkul bersama-sama. Jadi ya, kita dalam masyarakat tidak sekedar omdo, ya, tidak sekedar omon-omon, tapi kita dalam hidup di masyarakat, kalau kita bisa ngomong, kita kudu bisa memberikan contoh. Itulah Rasulullah SAW. Lalu kemudian akhlak perilakunya, kemudian kepeduliannya terhadap orang lain nampak sekali. Di BCI dikasih makanan tapi terbatas. Rasulullah nggak akan makan ya, kalau sahabat-sahabatnya, umatnya nggak ikut makan. Lebih baik anak buah yang makan kenyang, pimpinannya lapar, daripada pimpinannya kenyang tapi anak buahnya pada lapar. Itu mestinya begitu. Jadi kalau sudah masuk di Senayan menjadi anggota DPR, harusnya prinsipnya begitu. Lebih baik yang ngusung saya kenyang, saya lapar, daripada saya beledek, bukan kenyang lagi, kekenyangan, tapi rakyatnya kelaparan. Itu mestinya prinsipnya begitu. Ya, itulah akhlaknya Rasulullah. Rasulullah ngasih contoh. Kemudian keteladanan yang lain, ya, tutur kata dan bahasa, akhlak dan perilaku, perbuatannya nampak di tengah-tengah umat, sehingga umat langsung bisa menyontoh keteladanan dari Rasulullah SAW. Nah zaman sekarang ini banyak tokoh, banyak orang-orang yang punya posisi dan jabatan sebagai pimpinan lah, sebagai apalah, tetapi sedikit contoh orang yang bisa kita teladani. Ya. Banyak tokoh, banyak pemimpin, tapi sedikit orang yang bisa kita jadikan contoh sebagai teladan. Maka kalau kita tidak bisa mengambil teladan dari orang lain, setidaknya kita sekalipun kecil dan sedikit, kita supaya bisa jadi teladan bagi lain orang. Kita mencari sosok untuk teladan buat kita nggak ketemu, maka kita yang harus tampil sebagai orang yang bisa diteladani oleh lain orang. Supaya apa? Orang itu melihat agama bukan pada tataran tutur kata dan bahasa, tapi orang melihat agama sampai pada tataran perilaku kehidupan sehari-hari. Dan itu contoh keteladanannya ada dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu orang-orang yang bisa mengambil keteladanan dari Rasulullah syaratnya 3. Yang pertama adalah yakin bahwa Allah memberikan balasan kebaikan dan keburukan, akan ada balasannya. Yang kedua, orang itu yakin adanya kehidupan sesudah kematian, yaitu kehidupan hari akhirat. Yang ketiga, orang yang bisa mengambil keteladanan dari akhlaknya Rasulullah adalah orang-orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah gambaran, ya, sekelumit gambaran tentang Rasulullah dan para sahabat, sehingga kita diperintahkan oleh Allah untuk mengambil keteladanan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita pelajari, menjadi tambahan nilai kebaikan yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.